Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, Capricorn. Oke, ini readingan untuk tanggal 19 sampai ke awal Februari. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisimu. Gimana kabarnya? Sehat ya, Lur ya? Lur, absen dulu yuk. Dari kota mana, sedulur hadir? Oke, Capri. Ada apa, Capri? Kok gini ya, gimana ya? Hawanya ada hawa yang seperti ditahan ya. Apakah yang kamu tahan? Hmm. Eh, kita nggak terasa. Bulan 2 nggak sih puasanya, Lur? Bentar lagi puasa ya untuk yang muslim ya. Nggak nyangka cepet banget ya. Udah mau puasa aja nih. Oke, kan. Capri, ini kedepannya ya. Yuk mencoba untuk membuka diri, mencoba untuk cerita. Ya, kalau ada masalah tuh coba deh untuk diceritain, jangan malu-malu, jangan terlalu bawa pendem, jangan selalu merasa mampu gitu loh ya. Karena ya gimana ya, terkadang tuh Capri tuh memang sebenarnya nggak mau sih ngerepotin orang gitu loh. Capri itu selalu berusaha sendiri ya. Ya positifnya tuh kalaupun ada masalah, ya Capri itu selalu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu loh. Ya, kadang mau cerita sama orang pun ya gitu, orang pada nggak paham dengan kondisimu. Tapi di sini, kalau terlalu lama menahan masalah, terlalu banyak menahan unek-unek, ya, ini pada akhirnya bisa ngebuat energimu berat, hawanya tuh kayak berat gitu loh. Ya, ya itu aja sih pesannya ke depannya untuk Capri. Coba deh untuk cerita ya, jangan takutlah untuk cerita. Ya walaupun terkadang ketika kita cerita sesuatu kehidupan kita dengan teman atau siapapun itu tidak selalu mendapatkan yang namanya petunjuk. Tapi setidaknya nih ya, apa yang menjadi unek-unek kamu tuh bisa keluar dulu deh, lepaskan ya. Melepaskannya ya dengan cara kamu sharing, cerita aja, ceritain aja gitu loh. Ya walaupun orang yang kamu ajak cerita itu nggak bisa ngasih solusi yang oke misalkan, nggak masalah. Yang penting kamu cerita, biar hawa dalam dirimu tuh bisa lebih ringan gitu loh, ya. Dan juga di sini jangan malu-malu untuk meminta bantuan kayak gitu ya. Ya walaupun kadang kamu itu ngerasa aku bisa sendiri kok, aku kuat kok, ya. Tapi ya terkadang dalam hati ngerasa kayak ya gitulah ya, gitu. Please lah ya itu ya kedepannya untuk Capri coba untuk lebih open dengan dirimu sendiri deh ya. Jangan malu-malu lah, serius jangan malu-malu gitu. Oke, nah Capri, hmm, hawanya enak ya sebenarnya. Duh, kakean ngudut tak watu ay. Loro gini loh ya. Kamu di tahun ini untuk awal tahun ya, aku ngerasa hawa kamu lebih enak lah, lebih mending lah, nggak kayak beberapa waktu yang lalu ya. Kamu lebih stabil, aku ngerasa Capri lebih stabil, lebih lebih tenang ya. Banyak hal positif dalam dirimu sebenarnya sih.
Dan aku ngerasa Capri lebih lebih berwibawa, ya. Kewibawaan kamu kerasa banget di sini, Capricorn. Dan juga di sini Capri, aku ngerasa ya kedepannya Capri akan banyak memberikan kebaikan sama orang gitu. Banyak membantu, banyak menolong orang di sini ya kedepannya. Karena ini nih ada hal yang agak gimana gitu ya. Ini tentang perasaan yang tidak kenakan tapi aku ngerasa cukup cukup over sih. Jadi ini perlu kamu hati-hati ya. Karena gini, kamu baik, kamu bantu orang, nolong orang ya, is okay, nggak masalah. Karena kita semua diajarkan tentang kebaikan kan. Akan tetapi kalau perasaan baik itu terlalu tinggi, ingat loh ya, tidak semua orang bisa kita bantu dan kita tolong. Jangan sampai nih, karena perasaan kita yang terlalu baik itu, kita menjadi pahlawan kesiangan, Nur. Ini yang perlu diperhatikan ya. Ya, karena logikanya gini deh. Tak kasih ilustrasi ya, misalkan nih, ada seseorang itu sedang diuji sama alam. Ya, orang ini sedang dikasih pembelajaran, orang ini sedang disadarkan misalkan, oh hidupnya kok banyak banget masalah gitu loh ya. Kok terasanya berat banget nih hidupnya orang ini gitu. Nah, kamu karena dengan modal atau dasarnya kamu itu serba nggak enakan lah, serba perasaan lah, ngelihat orang yang susah dikit, ujuk-ujuk datang, yuk ku bantuin, yuk kita tolong. Ya, sedangkan orang yang kamu bantu, yang kamu tolong ini, dia ini sengaja sama alam itu dikasih cobaan hidup biar sadar. Itu ibaratnya nih ada orang sedang dilatih berenang, kamu ngelihat orang itu kasihan, nanti kalau tenggelam gimana? Kamu tiba-tiba lompat, kamu bantu orang yang sedang berenang itu. Kamu selamatin orang yang itu. Orang yang sedang diajarkan berenang kamu selamatin gitu loh. Ya itu ilustrasinya tentang pahlawan kesiangan deh. Tidak semua Capri tapi ini penting juga untuk kamu perhatikan ya. Karena kita juga harus paham, kita harus juga lihat dulu nih gitu. Ya jangan ujuk-ujuk main bantu, main tolong ya. Walaupun tujuan kamu baik, cuman kita lihat dulu nih gitu. Karena yang dikhawatirkan Capricorn ya, terkadang manusia itu tidak pure benar-benar menolong, tidak pure benar-benar ikhlas. Kenapa? Oke, di saat kita membantu, saat menolong mungkin kamu ikhlas di situ. Tapi ketika orang yang kamu bantu, yang kamu tolong itu malah berbalik nggak baik sama kamu, atau sifatnya nggak baik ke kamunya, kamu jadi langsung kayak inget, ini orang dulu nih aku bantu, aku tolong kok sekarang kayak gini ya. Pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin kamu pernah nggak kamu ngelihat orang di sekitarmu tuh yang kayak gitu? Itu jadikan contoh aja gitu loh ya. Karena yang perlu kamu ingat adalah tidak semua orang itu tahu dan ngerti cara berterima kasih. Ya, ini sebagai renungan. Kayak gitu. Tapi memang sih kayaknya banyak ya ini lebih ke lingkungan atau orang terdekat kamu ya. Yang nanti ke depan itu mereka sepertinya banyak yang akan membutuhkan bantuan dan pertolongan kamu gitu. Tapi ya balik ke kamu lagi ya soal tolong menolong ya urusanmu masing-masing lah ya. Aku cuma bisa kasih gambaran, kasih saran doang di sini. Segala keputusan di tanganmu kayak gitu. Nah, Capricorn ya tumben ya. Ini kalau aku ingat di 2025 kemarin, setiap aku ngebahas Capricorn tuh gimana ya, hawanya itu agak panas dari segi emosi pun juga kayak meluap-meluap, meletup-meletup gitu. Cuman di tahun ini tuh, terutama awal tahun ini ya, kamu ngerasa ini loh Capri yang sebenarnya tuh gini ya, adem. Kamu lebih adem, lebih ya lebih oke lah pokoknya. Kamu lebih bijaksana, lebih dewasa sekarang aku ngerasa. Ada kedewasaan yang naik ya. Nah, perubahan yang terjadi dalam diri kamu sekarang ini, kenapa kamu bisa lebih terasa lebih dewasa, lebih bijak, lebih tenang, ya lebih stabil,
nggak mudah sensitif seperti yang sebelumnya. Karena memang ada cobaan hidup yang sudah kamu lalui dan cobaan yang berat itu pada akhirnya ngerubah karaktermu gitu loh. Kamu bisa jauh berbeda banget sekarang daripada yang beberapa waktu lalu. Ya ini di 2025 kemarin memang ada cobaan yang dahsyat banget ya. Ya mungkin di pertengahan tahun atau di akhir Desember kemarin atau di Desember kemarin mungkin ya. Ya antara November Desember atau pertengahan tahun 2025 kemarin memang ada cobaan besar banget yang datang kepada Capricorn di sini ya. Tapi yang makna dari semua cobaan hidup itu kalau kamu ngeh ternyata apa yang sudah kamu lalui dan kamu lewati itu ngebentuk suatu kedewasaan dan kepribadian kamu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena ya kayak gitu. Karena gini loh, manusia itu kalau nggak diuji, nggak dikasih cobaan dan ujian hidup, manusia itu akan sulit sekali sadar. Ya, dengan adanya cobaan hidup itu, kamu bisa lebih ngerenung, oh ternyata diriku ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, aku begini, aku begitu, gitu nggak kira-kira? Ya kan setelah cobaan itu kamu lewati, kamu dapat banyak makna kan sekarang, dapat banyak pembelajaran nggak sih? Nah, ini untuk Capricorn semua yang hadir di sini, kamu harus bisa menjadikan tahun ini tahun emas untuk kamu gitu loh. Ya, kalau kamu nggak upgrade dirimu, kamu nggak berusaha keras di awal tahun ini, ya gimana? Sedangkan tanggung jawabmu banyak, ya. Kamu bisa jadi tulang punggung di sini. Kamu bisa jadi apa ya? Kalau di Bali itu pemangku, tapi nggak semua dari orang. Cuman ada beberapa di antara kamu akan jadi pemangku ya, atau orang apa ya? Apa sih namanya? Belibet pula aku jelasinnya. Pokoknya jadi seseorang panutan ya. Ada di antara kamu yang akan jadi panutan orang di sini. Ya ini bisa juga tentang kamu yang sudah menikah ya. Kamu bisa jadi panutan untuk anak-anak kamu kayak gitu loh. Atau mungkin kamu seorang pemimpin di suatu perusahaan ya kamu harus jadi panutan pada anak buahmu kayak gitu. Ya, ya. Ada ada tugas itu. Ya bukan tugas sih, cuman ada momen itu di mana kamu akan jadi panutan. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan. Jadi perubahan kamu sekarang ya, itu harus kamu upgrade lagi dan the next ke depannya. Kalau soal rezeki, kamu nggak usah khawatir deh. Ini tahun yang oke banget untuk Capricorn ya. Hawa energinya, hawa rezeki itu kerasa banget jauh lebih enak dari beberapa tahun yang lalu. Tapi balik lagi ke diri manusianya. Pengen rezekinya bagus, pengen duitnya oke, pengen karirnya oke, ya, tapi mageran, tapi males. Aduh, aku capek ya. Kenapa ya? Kok aku mau kerja capek, mau buka usaha kok lesu, kok males. Tapi mimpimu setinggi gunung. Nanti ujung-ujungnya yang disalahin siapa? Setan, hantu, jin-jinan, jin dan jun itu yang disalahin manusia. Aku diguna-guna nih. Aku dikepret nih gitu. Aduh, ini kalau ada hantu-hantu yang sedang nonton ini kasihan gitu. Apa salah mereka? Kenapa harus mereka yang disalahkan gitu kan? Padahal manusianya yang pemalas. Ya enggak? Iyalah menungso, menungso. Hmm, sak karepe udel dhewe, jaluke akeh, males pula. Lah, piye to ki? Lanjut ya. Capricorn awal tahun 2026 ini, hmm, jangan heran ya. Capri, tunggu dulu. Udah sorry, nggak batuk-batuk. Em, ya kalau kamu mampir ke sini, ini ada kaitan dengan general reading ya, yang saya bahas sebelumnya. Kamu nanti cek aja di Beranda Channel ini. Di situ saya nongolin diri ya, saya action, saya keluar dari dunia persilatan. Saya muncul di publik di situ, ya saya bahas tentang general. Ini ada kaitan dengan Capricorn sepertinya, karena ini tentang aura. Ya sebelumnya juga sudah saya bahas aura di video sebelum ini gitu. Ya kamu cek aja nantinya ya. Ini ada tentang aura. Karena di sini aku ngerasa aura kamu beda banget. And juga
Aduh, kelamaan ngoceh nih. Gini gini, eee, aura kamu tuh beda, ya. Jadi jangan heran kalau nanti ke depannya, banyak orang yang sebenarnya suka sama kamu, pengen deket sama kamu, karena kamu membawa hawa energi yang positif, ya. Oke, kalau secara, diri si Capricorn ini, ya orangnya sebenarnya B aja, biasa aja, nggak aneh-aneh, karena kamu tuh ya orangnya realistis gitu. Secara penampilan, secara fashion style, ya apa adanya, nggak terlalu pengen wah, nggak terlalu yang gimana-gimana. Nah, justru dari kenaturalan kamu ini, kamu kan natural banget nih hawa energi kamu ya. Nah, ini nantinya banyak nih, ada nih orang-orang yang kayak kepo sama kamu gitu. Dia pengen tahu, pengen kenal, pengen deket gitu. Ya, ini ada aura hawa, aura daya tarik alami sebenarnya dari dalam diri kamu. Kayak gitu. Ya karena pembawaan diri kamu lebih stabil, lebih enak, lebih asik, lebih seru gitu. Aku sekarang kalau ngerasakan energi Capri, yuk kita ngobrol yuk, kita tektokan yuk gitu. Karena nyambung banget nih pasti gitu. Karena Capri lagi oke banget nih. Dan juga nanti ke depannya ya mungkin banyak, ya nggak banyak lah, ada aja nanti orang yang akan minta saran dan pendapat kamu gitu loh. Ya. Dalam segi karir oke banget aku ngerasa, ya banyak kestabilan lah ya di sini. Tapi balik ke orangnya lagi lah. Kalau orangnya gampang mutungan, ya emosinya labil, ya lu mau kerja di planet Pluto pun ya lu nggak akan betah. Itu aja poinnya. Ya, kalau karir oke sih, nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya untuk Capri. Ya seperti biasa aja lah gitu. Nah, cuman di sini ada permasalahan ya, ada plus minusnya lah gitu. Saya akan selalu kupas tentang positif dan negatif ya. Capricorn memang lagi diuji banget dengan keluarganya sendiri atau orang terdekatnya sendiri. Ya, ini bisa tentang saudara kandung atau saudara yang bukan kandung, atau bisa juga orang yang kamu anggap seperti saudara. Nah, hati-hati. Ini tentang sifat, di mana Capri ini sedang menghadapi orang-orang terdekatnya yang sifatnya kacau gitu loh, keras banget, suka menghakimi, ya orang ini suka menghakimi, suka julid, flying victim parah, orangnya keras banget, ya, dan nggak mau kalah, egonya tingginya minta ampun gitu loh. Sedangkan Capricorn itu kalau sudah punya keyakinan, ya kalau udah A ya A, B ya B. Kadang Capri itu kalau udah punya keyakinan tuh susah digoyangin gitu. Nah, sehingga kadang ya, terkadang tuh ada orang yang punya persepsi, oh Capricorn ini keras kepala ya. Iya sebenarnya nggak juga sih, karena Capricorn tuh lebih kayak mempertahankan lah gitu, keyakinannya sendiri gitu. Kalau menurut Capri bener, ya mau siapapun itu, mau presiden sekalipun ya I don't care. Ya aku mau konsisten dengan keyakinanku ini ya ini gitu. Apa yang kamu percaya ya udah gitu. Kadang tuh kayak gitu ya. Biasa elemen tanah tuh gitu. Kaku, keras kepala. Ya, tapi di sisi lain banyak positifnya. Positifnya tuh Capri tuh bisa jadi sahabat dan teman yang oke banget. Jadi Capri itu tergantung lawan bicaranya juga sih ya. Kalau orangnya keras, kasar, ya Capri bisa lebih tinggi. Kalau orangnya kejam, ya kayak setan misalkan sifatnya, ya Capri bisa lebih tinggi dari itu, bahkan setannya pun bisa dimakan tuh sama Capri. Capri tuh sabar, ya. Cuman jangan jangan senggol aja sih, karena kalau udah ibaratnya terlalu banyak toleransi yang sudah diberikan sama Capricorn, ketika Capricorn meledak ya, udah kayak ini orang dikasih sabar, dikasih toleransi, kok nggak ngerti-ngerti, kok masih mau nyenggol, ya udah, boom, kayak gunung Merapi, meledak. Jangankan manusia, ya, jin, hantu-hantuannya bisa dimakan nih sama Capri. Ya, iblis pun mungkin bisa dimakan sama Capri. Ini ilustrasi loh ya. Ilustrasi saja. Jadi itu ya Capri.
Jadi ada situasi, ya ini tentang orang terdekat kamu, ya semoga kamu bisa sabar. Tapi aku ngerasa bisa lah Capricorn nanti sabar ngadepin orang-orang yang di lingkungan keluarganya Capri ini yang wow gitu. Gitu. Tak minum dulu lah ya, haus aku jadi. Ngopi sih. Wis ngopi burung. Ngopi sih atau penora edan. Kebanyakan ngopi, petangnya belembung. Orang ngopi edan, itulah hidup serba salah. Lanjut ya lur ya. Penak ora? Oke, tapi gini ya, ini tadi tidak selalu tentang ya tadi sudah kita bahas. Ini yang jelas nih, yang jelas banget ya. Orang terdekat Capri antara saudara, kalau enggak ya pasanganmu sendiri nih. Dan ini vice versa gitu. Energinya vice versa ya, bisa Capri, bisa pasangan Capri. Ini ada yang toxic banget nih. Nggak tahu ya NPD atau apa sih ini orang gitu. Kalau dari sifat-sifatnya ya sepertinya NPD gitu karena dia maha benar gitu. Dia nggak mau kalah. Ya cara ngadepin orang NPD itu kurangi respon kamu aja sih. Dan juga kamu jangan baperan nih kalau udah ketemu orang NPD. Karena dia tuh api gitu. Apapun respon kamu, apapun ya, mau kamu respon baik atau nggak baik, tetap itu akan jadi bahan bakarnya dia. Gitu. Jadi ya ngadepin NPD itu banyak diemnya aja sih. Biarkan gitu. Nanti capek sendiri. Karena itu nanti capek sendiri. Cuman kalau kamunya baperan, eh, terlalu kamu masukkan ke hati, ya kacau. Karena orang NPD itu seperti anak kecil yang sedang tantrum. Nah, ya gitu. Ya lur ya. Karena yang jadi masalahnya NPD ini adalah orang terdekatmu sendiri gitu loh. Jadi itu ya, clue-nya adalah dia itu adalah anak kecil yang suka tantrum. Jadi lo pakai kesadaranmu saja, pakai kedewasaanmu aja. Ya. Jangan terlalu kamu ladenin lah. Jangan terlalu mbok dengerin, jangan terlalu mbok masukin ke hati. Udah itu aja, cuekin aja. Capek nanti dia sendiri. Hmm, Kemudian untuk yang single, kalau ada nanti di antara kamu yang sedang dekat dengan seseorang dalam waktu ya sehari ini atau sampai ke Februari nanti ya, pesanku satu nih, cukup kamu analisa bener-bener sifatnya dia. Aku khawatir ini orang sifatnya keras banget ya. Atau NPD tadi ya. Karena NPD itu, aduh, memang kacau sih. NPD itu kayak punya kepribadian ganda, punya kepribadian ganda. Kalau lagi baik, waduh baiknya nauzubillah. Pol. Kalau lagi bucin, atau bukan bucin sih. Maksudnya kalau lagi manja tuh, waduh kelihatan banget kayak anak kecil gitu. Cuman ketika error, nah, jadi NPD itu kayak gitu berubah-ubah. Nah, dan NPD itu punya manipulatif juga. Jadi hati-hati aja. Karena di sini aku khawatirnya itu tadi. Yang jelas tuh ya, kalau ada yang deket sama kamu, please tolong santai aja, tenang dulu, kamu amati nih sisi negatifnya dia bagaimana, kamu gali di situ dan latar belakangnya dia gitu. Karena di sini ada permasalahan tentang personalnya dia, tentang orang terdekatnya dia. Mungkin dia masih bisa jadi ya, bisa jadi dia masih bermasalah dengan orang lamanya. Entah mantan dia, entah siapa yang belum selesai gitu. Atau mungkin urusan perceraian yang belum selesai, atau urusan dia dengan mantannya yang belum selesai. Nah, terus dia deket sama kamu nih gitu. Jadi itu tadi, kamu perhatikan latar belakangnya. Dan juga tentang keluarganya dia nih, ya. Dan ini juga, eh, kalau untuk yang sudah punya hubungan, ya kayaknya, tapi nggak semua dari Capri, cuman perlu dan penting banget.
Nanti di Februari sih, lebih ke Februari sepertinya. Kamu kenali dulu nih keluarga dia. Aduh, aduh sorry ya, aku kebanyakan ngoceh nih. Karena aku banyak sekali kerja tuh bisa langsung ngerjain 4 zodiak, 5 zodiak sekaligus gitu loh. Mumpung lagi oke energinya. Nah, di sini ya, lanjutin lagi ya. Untuk kamu yang udah punya hubungan, ini perlu juga ya kamu perhatikan, kamu tenang dulu, jangan buru-buru ke arah serius dulu di bulan Februari nantinya atau di akhir bulan ini, Januari. Ya, kalau misalkan ya ada pasangan kamu bahas-bahas tentang pernikahan, keseriusan, ya diiyakan aja, cuman kamu jangan terlalu serius dulu deh, karena di sini ada PR dulu ya yang perlu kamu perhatiin, yaitu lebih kenali dulu nih keluarga dia. Kamu juga harus pahami keluarga dia bagaimana gitu loh. Ya, karena aku khawatirnya nanti ada ketidaksetujuan dari pihak keluarga itu. Itu yang jadi masalah. Atau di sini ada ya gitulah mungkin sifatnya ya. Contoh nih calon mertua ya lu pahami dulu sifatnya nih. Kalau sifatnya terlalu toksik ya lu juga akan capek nanti dalam hubungan walaupun lu sayang sama pasangan lu, tapi kalau pasangan lu itu terlalu berpihak kepada orang tuanya atau keluarganya, ya ketika ada masalah, nanti ketika sudah nikah ada masalah, ya dia kayak bayi, bener-bener kayak bayi, apa-apa orang tua, sedangkan dia udah nikah, kan ada tuh yang kayak gitu. Nah, itu aja sih pesannya ya. Hmm. Dan juga di sini tentang hubungan lagi ya. Ini ada sisi lain lagi di sini. Ini vice versa, aku nggak tahu secara pasti siapa, ya amati sendiri nantinya. Bisa Capri, bisa pasangan Capri. Ya, ini untuk yang hubungan Capri. Dalam diri kalian berdua, aku nggak tahu siapa. Cuman aku ngerasa ada nih yang sepertinya sedang menghadapi konflik ya, masalah personal di sini. Yaitu internal, masalah internal ya. Ini bisa tentang em, dia dengan keluarganya dia gitu, atau tentang pekerjaan bisa juga. Jadi jangan heran nanti kalau kalau misalkan kamu ngerasa, waduh kok dia beda ya sekarang, kok dia agak berubah ya, kok dia agak cuek, kok dia agak males atau dia sensitif gitu. Lu jangan jangan buru-buru memvonis dia yang salah, belum tentu gitu loh. Karena ya, karena itu tadi bisa jadi nih perubahan sikapnya dia yang kemarin nggak terlalu sensitif kok sekarang jadi sensitif, bisa jadi ini karena permasalahan yang sedang dia hadapi dan ini internal banget gitu loh. Dan dia kayaknya nggak mau cerita sama kamu, dia nggak mau terbuka sama kamu karena mungkin bisa jadi ya dia takut ngebuat kamu jadi kepikiran atau ikut terseret dalam permasalahan dia. Karena di sini ada suatu permasalahan yang sepertinya dia harus selesaikan sendiri. Dia nggak mau ngelibatin siapa gitu. Ya, tapi itu tadi tetap kamu coba untuk ini vice versa ya. Kalau misalkan terjadinya di kamu, ya kamu kasih sinyal dong ke pasangan kamu. Biar pasangan kamu tuh paham, biar dia tuh juga nggak negatif thinking ke kamu gitu loh. Ya, ya segala sesuatu tetap harus ada namanya komunikasi yang baik lah gitu. Jangan diam-diaman nggak jelas, kacau nantinya. Ya, oke, ini yang bisa aku bahas untuk April. Kita jumpa lagi the next time. Ya, semoga bisa memberikan hal-hal positif. Ambil aja positifnya, buang negatifnya. Sehat-sehat ya semua Kapri. Bye-bye.